Kami panas sekali, kepala kami suka pusing loh. Ayah, ayah, Mm-mm. ayah, ayah, mana Lah, ayah? Abi, 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 ku ayah. Naisa manggil abi memang, wa abi, wa abi. Astagfirullah, abi, abi. Memang manggil udahnya ayah, katanya. Manggil tulangnya udah. Astagfirullah. eh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bereksperimen, Kak Rizka. Ini Waalaikumsalam pulpen warahmatullahi dipaksa wabarakatuh. masuk ke sini. Nah, kayak dia, kayak dia, kayak dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 7A, 7B? Alhamdulillah Dinda. Baik Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Semangat ya kak, siap untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini? Insyaallah siap Ustazah. Insya Allah siap. Baik, anak-anak ustazah. Kita hari ini masih di bab 2, di bab rekayasa, yaitu teknologi konstruksi miniatur jembatan, ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada ustazah sejarah perkembangan jembatan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan kepada ustazah bagaimana sejarah perkembangan jembatan itu? Zaman dahulu jembatan kayak mana, terus berkembang? Ada yang bisa menjelaskan? Ana Ustazah. Coba Ada kak. Ustazah. Nah, coba Nayara dan Nifa, Danis di Firly ya kak ya? Iya Ustazah. Nah, Iya. iya. Coba kakak Nayara, jelaskan ke ustazah sejarah perkembangan jembatan. Yang pertama jembatan zaman purba, ada periode Romawi kuno, Hmm, ada dari Kejapatan, ada jembatan zaman besi gajah, hmm, ada jembatan gantung, hmm. zaman jembatan cable stayed, dan zaman jembatan beton. Oke, jadi jembatan itu dimulai dari zaman purba ya, kakak-kakak. Terus dilanjut ke ada periodenya zaman Romawi kuno, terus ada periode zaman pertengahan. Selanjutnya ada jembatan dengan teknologi jembatan zaman besi atau baja ya. Terus dilanjut dengan zaman jembatan gantung. Terus ada jembatan zaman jembatan kabel stayed dan terakhir jembatan zaman beton. Nah, Sahla, apa coba jelaskan ke ustazah jembatan zaman purba. Jembatan zaman purba dulu memasangnya dengan pilar-pilar batu, kayu gelondongan atau pohon yang tumbang, akar atau ranting-ranting pohon. Mm-mm. Jenis jembatannya itu adalah Sungai Efrat dan Tigris di Mm-mm. Babilonia 2000 tahun sebelum Masehi. Masya Allah, itu ya. Jadi jembatan zaman purba itu dia dibuat untuk melintasi sungai ya, yang dengan cara memasang pilar-pilar batu, ya, kayu golondongan, alat yang pohon yang tumbang, ya. Nah, dengan bentangan yang pendek. Nah, ini dilihat dengan bentangan jembatan yang ada yang dibangun di atas Sungai Efrat atau Sungai Tigris di Babilonia sekitar kira-kira 2000 sebelum Masehi. Oke. Berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan ke ustazah jembatan periode Romawi kuno?
Ayo, siapa yang berikutnya? Siapa yang bisa? Ustazah. Oke, Kanza, coba jelaskan sama Ustazah periode zaman Romawi kuno. Jembatan zaman Romawi kuno sudah mulai memakai beton dan membangun bentuknya sangat sederhana, Ustazah. Mm-mm. Itu dimulai pada tahun berapa, Kak? Zaman Romawi kuno itu dimulai dari tahun berapa? Zaman kuno itu Ya, zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum sebelum Masehi. Masehi. Nah, itu berlangsung kurang lebih 600 tahun. Nah, jembatannya ini sudah mulai berkembang ya, anak-anak ustazah, daripada zaman purba ya. Pada zaman ini jembatan sudah dibangun dengan menggunakan kayu, batu dan beton. Nah, namun untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti periode zaman purba ya, bentuk-bentuk sederhana ya. Bentuknya melengkung atau arch. Oke. Selanjutnya periode zaman pertengahan. Siapa yang bisa menjelaskan ke ustazah? Ustazah. Tunggu Sahla, coba kita tanya yang lain. Kasih kesempatan kawan yang lain ya. Siapa yang bisa menjelaskan yang lain? Yang lain, siapa yang bisa menjelaskan periode zaman pertengahan? Siapa yang ikut materi minggu lalu, dia pasti bisa menjelaskan. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, semangat kakak-kakak anak ustazah. Oke, kalau tidak ada, ayo Sahlah, coba jelaskan ke ustazah periode zaman pertengahan seperti apa? Periode zaman pertengahan, jembatan itu tidak jauh berbeda dari Romawi kuno, masih menggunakan batu atau beton yang berbentuk lengkung atau arch. Betul. Tetapi ada perubahan sedikit, yaitu penambahan footwalks untuk pejalan kaki. Mm-mm. Jenis jembatannya adalah jembatan Rialto di Eropa abad 11 sampai 16. Iya, Masya Allah. Itu ya, sudah dijelaskan oleh Sahlah. Yang lain, siapa yang bisa menjelaskan ke ustazah teknologi jembatan zaman besi dan baja? Ayo, jangan mau kalah, ayo, semangat. Ustazah tunjuk orangnya ya. Oke, Ustazah tunjuk ya, Arisya Aulia. Coba anti jelaskan ke Ustazah teknologi jembatan zaman besi dan baja. Teknologi jembatan zaman besi dan baja. Pada saat teknologi zaman besi dan baja, jembatan yang terkenal ada Brockdale. Terus? Jembatannya seperti apa Kak di jadi zaman besi dan baja ini? Baik, nah pada periode ini yaitu di zaman jembatan zaman besi dan baja, pembangunan jembatannya dilatar belakangi oleh revolusi industri. Nah, pada periode ini jembatan besi dibangun dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Nah, pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya ya, anak-anak ustazah. Dan pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen dan sistem struktur baja, dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan dan penggantung kabel. Jadi ya. Nah, terus ada jembatan zaman gantung. Coba Alza jelaskan ke ustazah kayak mana jembatan di zaman jembatan gantung ini. Alza Zeti.
Mana orangnya? Fathia Az-Zahra Al-Zazeti. Oke, Sahla, Anti bisa menjelaskan zaman jembatan gantung? Bisa, Ustazah. Coba Sahla. Zaman jembatan gantung. Jembatan ini masih menggunakan batu sebagai pilarnya dan menggunakan penggantung kabel juga karena dinamakan jembatan gantung. Jenis jembatannya adalah jembatan gantung Niagara, berada di Amerika Serikat. Mm-mm. Oke, terus kalau jembatan zaman kabel stayed, Sahla? Cable stayed, jembatan ini berkembang baik 3 dekade dan lebih baik dari zaman jembatan gantung. Nah, Jenis jembatannya tidak ada di buku, Ustazah. oh iya. Oke, kalau jembatan zaman beton? Zaman jembatan beton, jembatan ini paling terpanjang 78 meter. Mm-mm. Jenis jembatannya adalah jembatan Sydney tahun 1865. Oke, nah itu ya anak-anak ustazah. Nah, baik, untuk hari ini materinya kita masuk ke konstruksi jembatan yang ada di dunia, ya anak-anak ustazah. Nah, jadi sesuai perkembangan teknologi, jembatan tadi fungsinya tidak hanya untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih ya, namun jembatan sekarang sudah menjadi tempat pariwisata. Karena apa? Karena keindahan konstruksinya ya anak-anak ustazah. Nah, salah satu kalau kalau di Indonesia contohnya ya jembatan Suramadu. Nah, itu menjadi tempat tujuan wisata, atau jembatan Ampera ya. Nah, itu juga menjadi tujuan tempat wisata. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai menghubungkan dua lokasi ya yang mungkin dibatasi sungai atau jurang, namun sudah menjadi tempat-tempat pariwisata karena keindahan dari konstruksi jembatan tersebut. Nah, yang pertama kita masuk ke Ponte Vecchio, yaitu merupakan jembatan tua ya yang dibuat di abad pertengahan di atas sungai Arno, Florence. Ya anak-anak ustazah. Nah, yang membuat jembatan ini berbeda dengan jembatan lainnya adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewakan ya oleh kepada pedagang, entah itu pedagang perhiasan, entah itu pedagang souvenir ya, sehingga hal itu semakin menambah keindahannya ya. Jadi tidak hanya untuk orang melintas, jadi orang bisa berbelanja di jembatan Ponte Vecchio ini. Nanti Ustazah share ya buku PDF-nya ke grup ya. Kalau Ustazah lupa tolong dijaprikan Ustazah ya anak-anak Ustazah, atau diingat kelas 7 nggak ada grup ya. Oh, maaf. Siapa yang mau PDF ini aja, japri Ustazah aja. Oh, nanti Ustazah kasih ke wali kelas Anti biar di share di grup kelas aja ya. Biar enak. Oke, jadi biar ada buku PDF-nya. Selanjutnya jembatan dunia yang berikutnya adalah Golden Gate Bridge ya. Golden Gate Bridge ini merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang ya, yang menghubungkan wilayah San Francisco ya, San Francisco dan Marin County Utara ya. Nah, untuk pembuatannya jembatan Golden Gate Bridge ini membutuhkan waktu selama 7 tahun. Nah, dan selesai pada tahun 1937. Nah, jembatan ini dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di dunia ya, anak-anak ustazah. Terus juga dikenal luas. Kenapa? Karena memiliki warna yang unik, yaitu dilapisi oleh warna bata sebagai tanda jika terjadi kabut tebal. Ya. Nah, dengan pemakaian warna merah bata tadi, dia menambah keindahan terhadap si jembatan ini ya. Nah, jadi tidak hanya untuk penjelas jalan di saat kabut tebal, namun jembatan ini
dengan pemakaian batu bata merah ini menambah keindahan tersendiri. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, jembatan Golden Gate Bridge, yaitu jembatan terpanjang di dunia ya, anak-anak ustazah. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke Milau Bridge, yaitu jembatan yang terletak di dekat Sungai Tarn. Ya, nah jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi, ya sekitar lebih kurang 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kukuh. Ya ini ya anak-anak ustazah, tiang-tiang ini adalah gambar jembatannya. Nah, pada jembatan ini kita dapat melihat banyak kabel-kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguat juga penambah keindahan bagi para pengunjungnya. Ya, jadi setiap jembatan itu keindahannya tersendiri ya masing-masing ya anak-anak ustazah. Nah, itu Milau Bridge. Nah, yang terakhir yang terkenal itu adalah Tower Bridge ya, yaitu memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Ini ya bentuknya ya anak-anak ustazah. Nah, akan tetapi bukanlah pintu gerbang ini ya. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas Sungai Thames, London ya. Ini dibangun sekitar tahun 1886 dan baru selesai 8 tahun kemudian. Ya, ini ada di London ya anak-anak ustazah. Nah, yang terakhir berasal dari negara kita yaitu Jembatan Nasional Suramadu. Nah, ya, ada anak-anak ustazah yang sudah pernah ke sana? Jembatan Nasional Suramadu ini jembatan yang menghubungkan ya antara Surabaya dengan Madura, makanya nama Suramadu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi konstruksi di Indonesia ya anak-anak ustazah. Nah, jembatan Suramadu dibangun lebih kurang 6 tahun ya, dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan juga dilengkapi dengan sistem anti korasi ya, anti korasi pada pondasi tiang baja. Nah, bahan bangunan utama terdiri dari sekitar 650.000 ton beton dan 50.000 ton besi baja ya, masya Allah ya anak-anak ustazah. Nah, ini diresmikan oleh presiden kita terdahulu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini adalah bentuk jembatan Suramadu. Ini juga menjadi salah satu objek wisata ya anak-anak ustazah. Nah, jembatan yang menghubungkan antara Surabaya dengan Madura atau Suramadu. Nah, itu tadi konstruksi jembatan yang ada di dunia. Itu jembatan-jembatan yang terkenal di dunia. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke jenis-jenis jembatan. Nah, untuk jenis-jenis jembatan dikelompokkan menjadi berbagai jenis tergantung dasar pengelompokannya. Jadi berdasarkan bahan utamanya ya kan. Jadi ada yang namanya jembatan kayu, ada jembatan batu dan batu bata, ada jembatan beton bertulang atau jembatan beton perkaten, ada jembatan baja, jembatan komposit ya. Terus itu tadi. Jadi dikelompokkan berdasarkan bahan utamanya. Nah, jembatan kayu yang pertama ya anak-anak ustazah, jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu ya. Nah, jembatan ini biasanya mempunyai panjang ya, yang panjangnya relatif pendek ya, dengan beban yang diterima relatif ringan. Jadi tidak terlalu panjang dan juga untuk melewati jembatan itu terbatas bebannya. Ya, tidak semua truk-truk yang berat misalnya tidak bisa lewat situ ya. Namun walaupun terlihat sederhana ya, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus diperhatikan dan harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya, yaitu ilmu mekanika agar apa? Agar jembatan yang dibuat tetap menjadi lebih kokoh.
ya, walaupun dia dari kayu jadi tidak asal-asalan, ya. Jadi harus dipertimbangkan ilmu gayanya. Nah, yang lewat di situ pun dibatasi. Nah, itu jembatan kayu. Nah, ini contohnya jembatan kayu ya, anak-anak ustazah. Nah, ini mungkin bisa dilewati oleh kendaraan bermotor, namun tidak bisa dilewati oleh mobil. Jadi terbatas ya, anak-anak ustazah. Nah, jembatan kayu. Dan biasanya kalau kita lewat dia goyang-goyang ini kalau jembatan kayu ini, ya kan? Nah, yang kedua adalah jembatan pasangan batu dan bata. Ya. Jadi jembatan pasangan batu dan bata itu merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan bata. Ya. Nah, untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi umumnya dibuat melengkung, ya, melengkung ya anak-anak ustazah, perhatikan gambar. Namun sayangnya seiring perkembangan jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. Jadi udah sangat jarang ya anak-anak ustazah. Tidak tahu kenapa, mungkin karena ini ya tingkat keamanan dan lain sebagainya. Jadi sudah jarang digunakan. Yang ketiga adalah jembatan beton bertulang ya, dan jembatan beton praktekan ya, praktekan. Nah, jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek ya, namun seiring dengan perkembangan zaman ditemukan beton praktekan ya. Adanya beton praktekan memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Nah, ini ya anak ustazah contohnya ya, bentang beton bertulang dan jembatan beton praktekan ya, jadi panjang ya. Nah, yang terakhir adalah yang berikutnya adalah jembatan baja. Nah, kenapa dibilang jembatan baja? Karena berbahan dasar baja ya di dalam konstruksi utamanya. Nah, jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang ya, dengan beban yang diterima cukup berat. Jadi ini bisa dilewati dengan beban yang besar, berat ya. Seperti halnya beton praktekan anak ustazah, penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja bentang yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, ini yang terakhir adalah jembatan komposit. Ya, jembatan komposit merupakan jembatan dibuat dari perpaduan ya dua buah bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat ya. Nah, itulah jembatan komposit. Nah, ini adalah contoh jembatan komposit. Ya, anak-anak ustazah. Itu tadi jenis jembatan berdasarkan bahan utamanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi sosial dari jembatan ya, fungsi sosial dari jembatan. Nah, anak-anak ustazah, yang kita tahu fungsi utama dari sebuah jembatan itu adalah menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Nah, terus dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, entah itu di bidang transportasi, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang budaya dan lain sebagainya. Iya. Nah, selain ya berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, jembatan juga berfungsi untuk mengatasi rintangan ya, baik berupa air atau kemacetan. Nah, jadi banyak ya anak-anak ustazah manfaat yang didatangkan dengan adanya jembatan yang dibangun untuk menghubungkan dua wilayah tadi. Nah, fungsi lain seperti ustazah bilang tadi, selain fungsi utamanya untuk menghubungkan dua wilayah kita menyeberang, fungsi lainnya adalah tempat wisata ya, tempat pariwisata. Nah, keindahan konstruksi sebuah jembatan ya dapat menarik perhatian para wisatawan
apalagi jika jembatan tersebut dikelola dengan baik ya dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Nah, jembatan akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi ya. Dan wisatawan yang datang pun tentunya dapat dengan adanya wisatawan yang datang, nah ini dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Nah, mereka banyak hal yang bisa dikerjakan kalau banyak wisatawan yang datang. Bisa membuat kerajinan dengan ciri khas daerah itu dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi sosial dari jembatan ya anak-anak ustazah. Jadi fungsinya tidak hanya untuk menghubungkan ya, namun fungsi yang lain adalah sebagai tempat pariwisata. Nah, dengan dibangunnya jembatan bisa memberi kemajuan terhadap dua wilayah itu, entah di bidang transportasi, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ustazah, itu materi kita di hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nggak bagian-bagian yang anak-anak ustazah kurang paham? Anak-anak ustazah, insya Allah kita akan membuat praktek kelas 7, yaitu nanti kita akan membuat miniatur jembatan ya. Jadi kalau semester 1 kita prakteknya kemarin berbudidaya. Nah, kalau di kelas 7 ini insya Allah kita nanti akan membuat miniatur jembatan. Tapi nanti, belum sekarang. Nanti ustazah infokan seperti apa. Nah, jadi persiapkan diri, kita ada praktek membuat karya. Nanti tetap dikirim sama ustazah proses pembuatannya, ada video pembuatannya, dan ada foto hasil jadi. Nah, dari materi kita hari ini, mulai dari jembatan-jembatan di dunia, ya, konstruksi jembatan yang ada di dunia, terus jenis-jenis jembatan sampai kepada fungsi jembatan. Ada nggak pertanyaan? Kakak-kakak? Cepat kali bilang enggaknya. Ada nggak? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, ustazah tanya ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, coba Mutia Sarifah, mana hidupkan kameranya? Oke, hidupkan speakernya Kak Mutia. Nah, coba Mutia jelaskan ke ustazah fungsi dari jembatan. Penghubung antara Apa Kak? penghubung antara tempat ke tempat ustazah. Penghubung antara tempat ke tempat, penghubung dua wilayah ya Kak. Nah, fungsi lain apa dari jembatan itu? Selain dari penghubung antara dua wilayah, fungsi lainnya apa? Bisa dijadikan tempat rekreasi. Tempat rekreasi boleh. Nah, dengan adanya dibangun jembatan, manfaat apa yang diberikan kepada dua wilayah itu? Ada nggak manfaatnya bagi dua wilayah itu selain tempat penyeberangan? Oke, Kak Akila Mahfuza, coba. Akila Mahfuza. Baik. Anasya Aulia. Anasya Aulia, manfaat apa yang bisa didapat dengan adanya dibangun jembatan dari
untuk menghubungkan dua wilayah tersebut? Memudahkan perekonomian Ustazah. Memberi kemajuan untuk perekonomiannya. Terus Transportasi, Trans- ekonomi dan bidang lain. Iya, bisa memberi kemajuan untuk di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Baik, anak-anak ustazah, cukup segitu materi kita di hari ini. Memang tidak ada yang mau ditanyakan, tidak apa-apa. Berarti anak ustazah sudah paham semua ya. Ah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Semoga materi hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.